alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua pada hari ini bisa bertemu ya melalui aplikasi Zoom dalam acara kajian eh, yang diselenggarakan oleh Halal Corner. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, mengikuti kajian ini dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan yang baik dan termasuk juga pada ikhtiar kita sebagai orang yang ingin atau peduli mempedulikan kehalalan atas aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Karena hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u ma akhadha minhu am minal halal al minal haram. Bahwa suatu zaman, suatu hari nanti ada zaman masa di mana orang-orang itu tidak peduli lagi terhadap halal dan haram dalam segala aktivitasnya. Jadi bablas aja gitu. Tidak menghiraukan mana yang halal, mana yang haram. Tetapi yang menjadi perhatiannya mana yang untung, mana yang rugi. Gitu. Kalau untung, walaupun itu haram, katakanlah ya dilakukan gitu. Nah, dan mudah-mudahan kita di sini yang hadir saat ini mudah-mudahan dicatat oleh malaikat sebagai bentuk kepedulian kita bahwa kita bukan orang yang mengabaikan kehalalan dan haramnya suatu perbuatan, tetapi kita peduli ingin menakar perbuatan kita dengan syariat Islam, apakah perbuatan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Halal Corner yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan dakwah halal yang dilakukan bisa terus istiqomah dan juga bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersabar dalam menjalankan dakwah halal ini. Karena kalau saya lihat sekilas ya, kalau memantau di media sosialnya, ya tentu beragam respon mungkin ya. Ada respon yang positif, banyak respon yang positif, tetapi kadangkala ada resistensi juga gitu dari masyarakat di media sosial. Dan walaupun itu sebetulnya belum seberapa gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan dakwahnya Nabi, banyak sekali resistensi dari Quraisy ketika itu. Gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan ya tim Halal Corner semakin istiqomah ya, terus istiqomah dalam menjalankan dakwah ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang alhamdulillah saat ini sudah 34 ya. Ya mungkin dikurangi saya berarti 33 atau 30-an lah ya. 30-an ini yang sudah meluangkan waktu. Ya mudah-mudahan walaupun kita hanya bisa berjumpa melalui aplikasi Zoom ini, ya mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam berkahnya mencari ilmu. Ya, karena barang siapa yang menempuh jalan ya salaka torikon ilal ilmi maka sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan bagi seseorang yang menempuh yang melakukan tolabul ilmi itu akan dimudahkan menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mulai, mungkin boleh ini saya share materi, bisa nggak? Bisa, Pak. Sudah. Saya coba ya nanti. Jadi ada barang ya. Allah itu menciptakan suatu benda, menciptakan suatu barang yang mungkin secara kegunaan ya kalau dilihat dari sisi barang itu
akan sangat berharga dengan barang yang lain gitu. Misalkan kita bandingkan dengan air lah, air yang eh, yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya, karena kalau tidak ada air ya tentu kehidupan dunia bahkan kehidupan manusia itu pasti jelas akan rusak ya kalau tidak ada air. Tetapi kalau secara ekonomi ya, secara nilai ekonomi air tersebut mungkin tidak terlalu mahal gitu ya. Kalau kita beli air kemasan umpamanya ya, itu hanya sebatas ribuan saja, ada yang 3.000 kan, ada yang 500 dengan jumlah yang lumayan. Ya, 1 liter misalkan yang isinya 1 liter berapa dan seterusnya. Nah, tetapi ada benda yang memang secara kegunaannya ya kalau dilihat dari sifat benda itu tidak terlalu signifikan, tetapi secara fungsinya dari benda tersebut dan fakta sejarah juga sudah terbukti bahwa benda itu memang dijadikan sebagai benda simbol-simbol kemewahan gitu ya. Kemudian simbol-simbol kekuasaan, simbol-simbol peradaban, dan juga simbol kemewahan dan lain sebagainya. Nah, dan benda itu yang disebut ya sebagai emas yang akan kita bahas itu. Nah, jadi benda ini, emas ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan kenikmatan kepada manusia. Walaupun tadi pada kenyataannya secara sifat ya, secara sifat itu atau secara kegunaan dari emas itu sebetulnya kalau kita misalkan ya analoginya gini, kalau misalkan kita dalam keadaan krisis ya atau dalam keadaan kurang tidak ada makanan, sedang peperangan misalkan, kemudian diboikot, kemudian ada yang menawarkan mau mau emas 1 kilogram ya, atau misalkan makanan sekarung beras, air dan lain sebagainya, ya tentu pada saat itu karena secara secara sifatnya yang bisa memberikan manfaat secara langsung bukan emas kan, tetapi yang secara langsung bisa memberikan manfaat itu kan air. Air bisa dimanfaatkan, bisa menghilangkan haus, kemudian makanan juga bisa bisa mengenyangkan, memberikan tenaga kepada kita, tetapi kenapa gitu? Ada benda ini, benda yang disebut sebagai emas ini menjadi berharga, menjadi rebutan, menjadi simbol kekayaan, simbol kekuasaan, simbol kemegahan dan lain sebagainya. Ya, jika dibandingkan dengan orang yang memiliki air dalam 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 kolam yang banyak gitu ya. Saya ada kolam di kampung halaman itu ya memang cukup dalam gitu. Secara air mungkin berapa kubik air yang ada di dalam kolam tersebut gitu. Tetapi tidak menjadi simbol kemewahan. Wah, Pak Iwan punya air sekian liter, sekian kubik dan seterusnya, enggak kan? Tetapi kalau emas hanya beberapa saja serpihan emas itu dipandang sebagai barang yang mewah. Nah, ini yang akan kita bahas. Tentu kenapa alasan emas dijadikan sebagai barang yang mewah, kemudian dalam hal tabungan seperti apa ketika seseorang mau menabung emas ya secara syariahnya, kemudian agar beruntung dan juga aman itu bagaimana. Bismillah, saya coba share materinya. Nanti insya Allah saya kirimkan ke eh, rekan-rekan di Halal Corner ya, agar nanti bisa di-share ke peserta di sini nanti. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, saatnya nabung emas tanpa cemas gitu. Jadi kita mungkin untuk yang sudah mendapatkan beberapa informasi ya terkait fungsi emas, kemudian seberapa berharganya emas sehingga kita tertarik untuk menabung emas, tetapi kita masih cemas.
Cemas kenapa? Yang pertama, cemas karena memang dari keamanannya, ya kita takut kena tipu, takut rugi, ya takut kehilangan karena emas tadi sebagai aset, ya sebagai bentuk untuk menyimpan harta gitu. Kemudian juga kita cemas dalam hal kehalalannya juga. Ya kita sudah nabung emas, tetapi gimana nih halal atau enggak gitu ya. Jadi kecemasan-kecemasan itu mudah-mudahan hilang setelah nanti kita sampaikan beberapa materi ke depan. Mudah-mudahan kita menjadi tidak cemas lagi tatkala kita akan menabung emas. Nah, ini yang tadi ya, kenapa emas berharga? Nah, alasannya, kenapa emas berharga jika dibandingkan dengan air secara nilai gitu? Secara nilai kenapa emas berharga? Saya punya air satu kolam, tetapi tidak dipandang sebagai simbol kemewahan. Ya, bahkan beberapa kolam yang ada gitu tidak dipandang sebagai simbol kemewahan. Tetapi air dibutuhkan. Ya, bahkan banyak orang kalau di pesawahan di kampung itu yang memang saling gontok-gontokan gitu dalam dalam menginginkan masalah air ini, saluran air dan lain sebagainya. Tetapi kalau secara nilai ekonomi, air yang terkumpul di sawah mau diganti dengan uang misalkan 1 juta, kayaknya nggak akan mau gitu. Alasannya apa? Alasan yang pertama karena langka, ya. Ini karena langkanya. Jadi dalam ilmu ekonomi itu sesuatu hal yang langka dan dibutuhkan orang, ya, yang langka dan dibutuhkan orang itu akan semakin mahal, semakin bernilai gitu. Makanya apapun dalam hal apapun ya, orang-orang soleh saat ini mungkin ya yang jujur, yang yang baik gitu, yang disiplin itu mungkin jarang ya di zaman saat ini kalau kita melihat angka kriminalitas kan. Makanya ketika ada orang soleh di suatu kampung atau di suatu instansi atau di suatu apalah gitu ya, itu kan kadangkala kita memujinya gitu ya, benar betul-betul. Kenapa? Karena memang langka gitu ya. Saat ini itu sudah langka orang yang seperti itu misalkan. Itu karena kelangkaan. Jadi ini sudah hukum alam dalam hal ekonomi juga, ketika barang atau sesuatu itu langka dan dibutuhkan oleh banyak orang, maka secara alami barang itu akan mahal, nilainya akan tinggi gitu. Air memang dibutuhkan oleh banyak orang, oleh setiap orang bahkan. Tetapi air tidak langka gitu. Untuk di beberapa wilayah ya airnya itu kan banyak. Nah, baik itu air yang bersih ataupun air yang kotor untuk sawah-sawah dan lain sebagainya. Ya makanya nilainya tidak tinggi dengan kalau jika dibandingkan dengan emas gitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa emas dibutuhkan kan gitu ya? Oke lah, secara langka memang langka ya, untuk mengambilnya juga kan harus melakukan tambang dan lain sebagainya, proses tambang tersebut. Nah, dan juga tidak semua di bawah tanah itu ada emas, ya, tetapi di titik-titik tertentu saja yang ditemukan bahwa di lokasi tersebut ada emas, artinya langka. Nah, tetapi kenapa dibutuhkan hanya seonggok emas yang tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, yang lebih bisa memberikan manfaat ke tubuh kita itu sebetulnya air dan makanan, tetapi emas kenapa dibutuhkan? Nah, ini karena awet dan tahan lama, ini yang pertama, sifatnya ya. Karena emas itu awet dan tahan lama jika dibandingkan dengan benda-benda yang lain. Misalkan besi. Ya, besi itu kan mudah berkarat ya. Mudah berkarat kena air ataupun kayu. Kayu juga lama-lama akan lapuk. Gitu. Sebagus apapun kayu, kayu jati misalkan, ya pasti akan kalau apalagi kalau tidak bisa merawatnya misalkan ya, itu pasti ada waktu di mana kayu tersebut rusak gitu. Nah, makanya emas ini punya sifat secara alami ya yang memberikan tahan lama, awet. Nah, kemudian yang ketiga, alasan emas itu bisa berharga karena mudah dibentuk. Ya, mudah dibentuk, tidak seperti eh, apa benda-benda yang lainnya, ya, sehingga dengan mudahnya dibentuk itu emas
zaman dulu itu sebelum dijadikan mata uang, emas itu dijadikan simbol-simbol kekuasaan, simbol-simbol budaya, simbol-simbol apa kekayaan gitu. Jadi orang yang barangnya mewah, ya, yang punya eh, apa piring dari emas, misalkan kalau dalam fikih itu kan ada pembahasannya ya, piring dari emas, sendok dari emas, apakah bisa digunakan untuk makan dan tidak. Itu bukan hanya mungkin saat ini, wah gaya banget gitu ya orang punya piring dari emas, merasa nggak mungkin gitu. Tetapi zaman dulu justru emas itu dijadikan sebagai bahan-bahan yang seperti itu, simbol kemewahan. Siapa yang apa orang yang punya emas dalam peralatan rumah tangganya, atau kalau dalam kerajaan itu sebagai bentuk kekuasaan, ya bahkan di Mesir itu dulu emas itu dijadikan sebagai apa ya, seolah-olah dagingnya para dewa gitu. Jadi mahkota-mahkota yang dibuat itu untuk raja-raja itu ya dari emas gitu, soalnya simbol kemewahan karena mudah dibentuk, mudah dicetak dalam bentuk apapun. Nah, kemudian sulit dipalsukan di sini ya. Sulit dipalsukan ya karena emas itu sesuai dengan takarannya, ya sesuai dengan beratnya berapa gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dipalsukan ya. Karena di zaman kekhalifahan juga itu sudah mulai ada pemalsuan-pemalsuan emas dalam hal mata uang kalau zaman dulu itu. Tetapi sulit ya karena tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian diterima masyarakat dunia, emas menjadi berharga itu karena masyarakat dunia sudah sadar bahwa dengan sifat-sifat emas yang tadi, langka, awet, mudah dibentuk, sulit untuk dipalsukan, sehingga masyarakat dunia secara umum itu menerima bahwa emas ini berharga, gitu. Mau tidak mau sudah seperti itu. Nah, yang keenam, tahan akan inflasi, ya. Jadi kalau ada hubungannya dengan mata uang, emas itu dijadikan sebagai mata uang, maka tingkat inflasinya itu akan relatif rendah, tapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Tingkat inflasi itu ketika barang-barang menjadi naik, ya kemudian apa harga mata uangnya itu rendah, gitu. Ibaratnya gini, contoh sederhananya, zaman dulu harga bakso itu satu ribu ya, 1.000 harga bakso itu, harganya 1.000. Saya pernah ngalamin nih, harga bakso 1.000 satu mangkok. Saat ini kan kira-kira 10 atau 20 ya, tergantung di mana kita belinya. Ya, misalkan kita ibaratkan 10.000 lah. Ya, 10.000 untuk semangkuk bakso, tetapi dulu pernah 1.000 harga bakso itu, harga semangkok bakso itu. Tapi kenapa terjadi inflasi sehingga harga bakso yang tadinya 1.000 menjadi 10.000? Ya, karena kalau pakai uang saat ini yang bisa dicetak sesuai kebijakan pemerintah, yaitu akan mendorong pada inflasi salah satunya. Jadi harga-harga menjadi naik gitu. Contoh sederhananya, kata tukang bakso gini, saya jual harga bakso 1.000 ya, tiba-tiba baru 1 jam keluar itu bakso udah habis ya. Kok apa, karena peredaran uang banyak di masyarakat gitu, sehingga tukang bakso itu bertanya-tanya, kok aneh ya, 1 jam baru keluar tapi langsung habis nih bakso. Besok-besok saya jual 2.000 aja lah. Pas besoknya 2.000 tetap habis ya. Kemudian tukang bakso itu berpikir lagi, kira-kira jual 5.000 masih laku nggak ya, cobalah besoknya dicoba lagi 5.000, ternyata dalam waktu 2 jam masih habis. Wah, ini untung banget nih, saya jual 7.000 lah, 7.000 masih habis lagi, sampai dijual 10.000. Wah, ini rada lumayan nih, 10.000 sampai sore nih jualannya, habis tapi sampai sore, enggak 1 jam keluar, 2 jam keluar langsung habis. Ya udahlah, saya jual bakso ini 10.000 aja gitu ya, karena peredaran uang banyak sehingga masyarakat juga apa, untuk harga bakso 1.000 ya itu sangat murah gitu, karena peredaran uangnya sudah banyak. Makanya lama kelamaan ya angka-angka apa, nilai-nilai barang itu akan terus naik. Nah, tetapi emas, kalau pakai emas kan nggak sembarangan bisa cetak gitu. Ya, karena kalau kita mau mencetak emas, negara mau mencetak emas, harus ada tambang dulu, harus menambang dulu.
Ya, sedangkan kan tadi emas langka gitu. Makanya tahan akan inflasi. Antara barang dengan uang itu akan selalu sama jumlahnya gitu. Dengan barang misalkan pemerintah mengeluarkan 10 dinar ya, atau ya 10 dinar ya, kemudian harga satu kambing itu berarti kalau ada 10 kambing, 10 barang di negara tersebut, maka satu kambing harganya 1 dinar. Itu akan terus aja sampai kapanpun gitu. Inflasinya akan relatif rendah, bahkan tidak ada. Kecuali kalau misalkan terjadi hal-hal yang lainnya, umpamanya mencetak uang emas besar-besaran karena ada ada potensi emas yang ditemukan yang besar nilainya, kemudian dicetak sebagai uang, sementara harga barang jumlah barang di negara tersebut tidak bertambah gitu, maka itu tetap akan inflasi emas emas juga. Cuman karena kelangkaannya tadi ya, sehingga bisa tahan terhadap inflasi gitu. Beda dengan ketika uang kertas yang bisa dicetak sesuai kepentingan pemerintah. Nah, kemudian permintaannya tinggi. Nah, ini banyak yang digunakan ya sebagai cadangan bank sentral, cadangan devisanya, kemudian bahan-bahan teknologi kedokteran itu kan sudah memakai dari emas ya, kayak pengantar-pengantar listrik itu kan yang baik itu dari emas gitu, sehingga bukan hanya dari dalam hal ekonomi ya, tetapi dalam hal-hal yang lain juga emas diperlukan digunakan. Makanya udah langka ya, terus banyak yang membutuhkan ya, maka emas akan selalu mahal gitu. Nah, sampai jam berapa saya? Sampai jam 11, tapi materinya itu jam 11 sudah plus tanya jawab, Pak. Ya, berarti kira-kira jam berapa kalau materi? Jam 10.30 maksimal. Oke, 10.30 ya. Nah, masih ini fokus yang lainnya? Saya Ya, lanjut Ustaz. ya. Nah, itu emas berarti udahlah ya, kita emas eh, apa paham bahwa emas itu berharga ya dengan alasan-alasan yang tadi. Nah, kalau kita tarik ke dalam ranah ekonomi ya, maka di sini sangat panjang sekali perjalanannya ya. Pertama dari sistem barter atau pertukaran secara langsung ya, barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa dengan jasa gitu. Dan saat ini juga masih berlaku sebetulnya ya sistem barter itu ya, dalam arti ada aktivitas ekonomi yang memang masih menggunakan sistem barter gitu. Misalkan di kampung-kampung, kalau kita kerja untuk eh, misalkan panen ya, saat ini itu musim panen. Kalau kita kerja musim panen dari pagi sampai duhur, yaitu dinilainya berapa kilogram padi yang didapat gitu. Ya, jadi upahnya itu dengan padi, bukan dengan uang. Ya, misalkan biasanya antara 25 kilo padi ya, bukan beras, padi untuk 1 hari kerja ya, atau 30 kalau sekarang saya kurang tahu ya. Tetapi sistem barter itu seperti itu, atau pertukaran barang dengan barang. Ya, pertukaran barang dengan barang kalau di zaman Nabi dulu memang masih terjadi gitu. Memang ada mata uang emas juga ketika di zaman Nabi, tetapi sistem barter juga tetap tetap berlaku ya. Ada salah satu hadis, Ja'a Bilal bitamrin barni ya, Bilal membawa kurma barni, kemudian ditanya oleh Nabi, dari mana kurma ini, kurma yang bagus ini? Kata Bilal, ini saya tukar ya, kurma ini yang kualitasnya jelek ya, 2 sok atau 2 kilogram kalau takaran saat ini ya, tapi bukan konversi, maksudnya biar biar paham gitu ya. 2 sok itu misalkan 2 kilogram. Jadi Bilal punya 2 kilogram kurma
yang kualitasnya jelek, kemudian ditukar dengan kurma yang kualitasnya bagus 1 kilo, gitu, untuk diberikan kepada Nabi. Walaupun kata Nabi ya ini riba, ya bukan bukan caranya, bukan seperti itu. Tetapi artinya masih ada praktik barter itu masih berlaku gitu ya di zaman Nabi itu. Walaupun ini sebelum Masehi sebetulnya, kalau sistem barter sebelum ditemukannya uang kalau di sini. Ya, jadi betul-betul belum ada alat tukar. Betul-betul semua aktivitas itu menggunakan barter sistemnya. Kamu butuh apa? Butuh beras berapa? 5 kilogram. Saya punya tepung, tukerlah dengan beras tersebut gitu ya. Kemudian saya butuh gula. Oke, saya punya tepung nih dari hasil pertukaran tadi 1 kilo ditukar dengan gula 1 ons misalkan ya, dan seterusnya. Nah, tetapi itu sebelum ditemukan uang, karena memang emas-emas itu yang tadi ya masih digunakan untuk peralatan-peralatan rumah tangga ya, ataupun misalkan peralatan seperti patung-patung ya, atau misalkan tadi mahkota kalau di kerajaan itu. Jadi belum digunakan sebagai mata uang gitu. Nah, makanya barter, cuman dalam barter ini ada banyak sekali kesulitan ya, hambatan-hambatan yang menghambat transaksi tersebut. Misalkan gini, saya punya sapi satu ya, tapi saya pengen nasi goreng ya. Nasi goreng nggak mungkin kan ditukar dengan satu sapi ya, makanya kata nasi goreng udah aja saya minta kakinya aja. Nah, makanya kalau mau kaki sapi kan otomatis harus disembelih dulu. Nggak mungkin potong kakinya terus diberiin ke tukang nasi goreng, dibarter dengan nasi goreng kan? Nggak mungkin kayak gitu. Makanya setelah motong sapi, misalkan kakinya saya kasih ke tukang nasi goreng, ini sisa daging sapi itu mau dikemanain gitu ya? Saya tawarkan ke yang lain, nggak butuh. Ya, kemudian saya tawarkan lagi ke yang lain ditukar dengan gula umpamanya, nggak butuh juga. Ya, sehingga kan bisa daging yang ada itu bisa membusuk atau lainnya. Gitu. Makanya ada banyak kesulitan-kesulitan. Ya, ataupun kita misalkan mau beli kambing umpamanya ya, beli kambing harus berapa ayam ya, satu kambing itu harus berapa ayam, kan nggak ada tolak ukur yang standarnya seperti apa gitu. Kalau betul-betul kambing itu memang sangat dibutuhkan, bisa jadi satu kandang ayam besar itu saya tukar dengan kambing itu gitu, bisa jadi kan seperti itu. Makanya dalam sistem barter ini tidak ada ukuran ya, tidak ada ukuran, kemudian sulit juga dalam pelaksanaannya, sehingga berkembanglah menjadi ada alat satu komoditas yang sering dibutuhkan oleh masyarakat, dijadikan sebagai sebagai tolak ukur harga gitu. Jadi misalkan yang sering dibutuhkan di kita itu beras ya. Nah, beras berarti untuk beli handphone itu berapa kilogram beras kira-kira gitu. Nah, misalkan handphone itu 1 ton beras gitu ya, kan lumayan mahal juga. 1 ton beras untuk membeli handphone tersebut gitu. Maka nanti untuk berarti ayam berapa kilogram beras nih. Oke, 1 kilogram beras untuk harga ayam sekian beras. Jadi tolak ukurnya ke beras gitu. Hanya saja kalau beras atau komoditas dijadikan sebagai alat tukar ya, atau sebagai penyimpan nilai, itu tentu akan rugi ya. Misalkan orang kaya itu kan orang yang banyak hartanya ya, kalau dari sisi ekonomi banyak hartanya ya, karena memang dia misalkan dagangnya laris, kemudian jasanya dia kerja di mana-mana gitu ya, sehingga eh, uang itu masuk ke dia gitu. Tapi kalau alat tukarnya pakai beras ya, umpamanya dia saking kayanya punya banyak stok beras 5.000 ton umpamanya ya, maka hasil jerih payahnya itu akan hilang dalam beberapa tahun, karena beras itu tidak tahan lama gitu ya. Kalau nggak salah ya tergantung suhu ruangan biasanya ya, 1 tahun 2 tahun itu sudah
sudah mulai apa ya, ada memutih ya, kemudian bau, bahkan ada kutu berasnya dan seterusnya gitu. Makanya kalau dia bekerja banting tulang, bekerja mengumpulkan uang dalam tanda kutip ya, yang dalam hal ini beras, itu dalam 2 tahun juga hartanya itu akan lenyap ya. Jadi tidak punya fungsi pelindung nilai di sana gitu. Jadi tidak akan diwariskan ke anak cucu. Toh dalam waktu 5 tahun juga berasnya udah nggak layak konsumsi ya. Boro-boro untuk diwariskan ke anak cucu untuk dikonsumsi dia sendiri saja tidak bisa gitu. Makanya terus berpikir sehingga oh berarti yang namanya uang itu harus langka ya, kemudian harus bisa harus harus awet ya, kemudian harus bisa dicetak ya dengan tadi ya, mudah untuk dibentuk dan seterusnya. Nah, ini yang emas itu yang punya sifat yang dibutuhkan oleh uang gitu. Jadi sifat-sifat uang yang standar uang yang ideal lah katakanlah ya, dengan kelangkaannya, karena kalau terlalu banyak itu tentu harga barang juga akan naik, inflasi. Kemudian dengan awetnya, karena kalau mudah rusak tidak menjadi pelindung nilai ya, kita terus investasi beras, tahu-tahunya udah nggak layak kan, nggak bisa melindungi nilai. Kemudian mudah dibentuk ya, apalagi kalau dikeluarkan oleh negara dengan simbol-simbol kenegaraannya gitu ya. Simbol kenegaraan koin emas misalkan ada raja siapa mahkotanya, kemudian ditulis Indonesia umpamanya ya. Itu kan menjadi simbol bahwa oh emas ini punya Romawi, emas ini punya Persia, emas ini punya Indonesia dan seterusnya. Tetapi kalau beras kayaknya sulit ya untuk dijadikan sebagai simbol kenegaraan gitu ya, kekuasaan suatu negara. Makanya emas dibutuhkan itu ya karena langka, kemudian karena dibutuhkan oleh orang ya. Emas berharga itu karena langka, karena dibutuhkan oleh orang, karena memenuhi kriteria ideal mata uang gitu. Sehingga uang logam, emas dan perak pernah dijadikan sebagai alat tukar ya di masa Romawi, di masa Persia, bahkan sebelumnya itu pernah ada ya di daerah Turki, di mungkin bukan Turki kalau dulu ya, tapi wilayahnya wilayah sana gitu. Itu sudah mulai beredar gitu, bahwa masyarakat ketika itu ya sudah paham kalau misalkan mata uang itu harus kuat ya, harus bisa tahan lama. Nah, sehingga mulai mencetak sampai kepada zaman Nabi ya, kemudian zaman Nabi juga digunakan, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan seterusnya ya, sampai terjadi perang dunia itu ya. Maka emas-emas emas Turki Utsmani atau kekhilafahan terakhir Islam itu ya, itu berpindah ke para kolonial yang menjajah. Kenapa? Karena ya bisa berpindahnya karena memang pertukaran komoditas, misalkan jual beli apa, karena negara sedang lemah ya, tentunya membutuhkan suplai barang-barang atau makanan dan lain sebagainya, sehingga membelilah emas keluar gitu ya, keluar sehingga terkumpul ya di negara-negara yang lain gitu ya, yang secara sumber daya mungkin tidak terlalu kaya ya, tetapi emasnya menjadi banyak ya, karena tadi ada pertukaran tadi ya. Oleh karena itu pernah terjadi ya, setelah Perang Dunia ke-1 itu ya, menjadikan emas itu masih sebagai standar nilai ya. Jadi negara walaupun bentuknya bukan emas ya, tetapi dengan uang kertas tapi ditopang dengan emas gitu. Jadi misalkan 1.000 rupiah itu berapa emas, gram emas ya, sehingga kita berbelanja kemanapun ya, uang itu ditopang dengan emas gitu, bisa ditukar dengan emas. Nah, makanya fungsi utamanya ya tetap walaupun fisiknya kertas, tetapi untuk mengeluarkan uang tersebut harus ada emas dulu ya, makanya tetap tahan terhadap inflasi karena fungsi-fungsi yang tadi gitu. Nah, kemudian berlanjutlah ya, setelah terjadi Perang Dunia Kedua ya, maka
Amerika yang memutus standar uang standar emas dijadikan standar mata uang itu diputus, dan harga uang itu diserahkan kepada pasar permintaan dan penawarannya yang kita sebut dengan fiat money ini, ya, bahwa uang kertas tanpa ditopang dengan emas gitu. Jadi tergantung kebijakan pemerintah, mau berapapun mencetak uang, tergantung dibutuhkannya oleh pemerintah, kemudian juga berlakunya nilai 100.000 itu karena memang undang-undang, karena memang kebijakan gitu, bahwa nilai uang yang merah itu adalah 100.000 gitu ya, bukan karena nilai si lembar itunya ya, tetapi memang karena menurut aturan bahwa itu nilainya 100.000 gitu. Tapi kalau emas ya misalkan tergantung beratnya gitu. Jadi kalau harga kambing itu 1 dinar 4,25 gram emas, ya berarti emas itu harus beratnya 1 dinar gitu ya. Jadi emas isi satu koinnya itu memang nilainya ya 4,25 gram ya, tidak karena aturan atau tidak karena apa ya, tetapi karena memang betul-betul nilainya segitu gitu ya. Tapi kalau saat ini ya berarti masih berlaku uang tanpa ditopang dengan emas. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan uang emas ya, kalau yang dulu pernah berlaku itu kelebihannya emas punya nilai intrinsik yang tadi 4,25 gram untuk satu kambing itu ya, memang emasnya beratnya segitu gitu. Nah, kemudian tahan terhadap inflasi ya yang sudah tadi dijelaskan, karena memang langkanya, sehingga barang 10 dinar yang dikeluarkan oleh pemerintah di suatu negara yang beredar di masyarakat dengan 10 barang yang ada, misalkan kambing, itu akan terus nilainya sama, 1 kambing 1 dinar, 1 kambing 1 dinar ya, kecuali tadi ada hal-hal yang terjadi misalkan banyak mencetak uang dan seterusnya, tapi tahan terhadap inflasi. Dipercaya masyarakat global karena sejarahnya tadi sudah dijelaskan, sifat-sifatnya, kegunaannya dan lain sebagainya. Masyarakat semakin paham bahwa emas itu berharga. Kemudian alat pelindung nilai ya tadi sudah dijelaskan. Kalau kita banyak hartanya, banyak yang kirim beras, ya, misalkan gaji guru pakai beras, ya kemudian kita kerja jualan, alat tukarnya pakai beras, sehingga di rumah itu banyak beras. Nah, tapi tidak akan bisa melindungi nilai 2 tahun, 5 tahun hancur, tidak bisa menjadi nilai lagi gitu. Nah, kekurangannya ini sulit untuk disimpan. Ya, jadi agak repot juga gitu kalau kita mengantongi koin-koin emas yang memang cukup berat, misalkan 4, sekian gram, bisa jadi yang kita bawa itu kiloan dan mungkin tidak akan bisa masuk ke saku kayaknya ya, berat. Kalau kita masukin ke saku 1 kilo ya lumayan lah ya, nggak akan bebas kemana-mana gitu. Nah, jadi kalau shopping muter-muter di mall bawa uangnya banyak 2 kilo itu lumayan capek juga ya, beda dengan kalau uang kertas. Itu kekurangannya, transaksinya tidak praktis jadi ya. Kemudian jumlah emas di dunia juga terbatas, artinya gini, kalau misalkan barang semakin banyak, ya barang semakin banyak itu seharusnya diimbangi dengan mencetak emas atau mencetak uang yang baru gitu. Karena tadi 10 domba harus sebanding dengan uang yang beredar di masyarakat yaitu 10 dinar. Ya kalau barangnya banyak, ya barangnya semakin banyak sementara uangnya sedikit, ya kira-kira akan terjadi apa? Biasanya kalau barang banyak ya pasti akan terjadi deflasi gitu, penurunan harga ya. Jadi kalau tadi dombanya itu 1 dinar sebanding dengan 1 domba, kemudian barang dan jasa di suatu negara itu banyak tetapi uang yang beredarnya sedikit ya, jadi masyarakat itu nggak banyak yang punya uang, yang beredar di masyarakat itu hanya beberapa dinar saja misalkan. Maka pedagang itu tentu akan menurunkan harga. Ya, misalkan jual kambing 1 dinar, tapi nggak ada yang beli. Wah, ini nggak ada yang beli nih.
ya gimana ya, turunin harga lah, turunin harga lagi. Ya, karena uang yang beredar kan sedikit, udah diturunin jadi setengah dinar, masih juga nggak ada yang beli. Ya udah 1 minggu 2 bulan masih nggak ada yang beli, diturunin lagi harga kambing sehingga terjadilah deflasi gitu. Harga kambing yang tadinya 1 dinar menjadi turun hanya 0,0 sekian dinar misalkan. Ya itu bisa bisa seperti itu. Nah, kekurangan emas itu ya seperti itu. Jumlah emas di dunia terbatas sehingga tidak bisa mengimbangi laju ekonomi yang pertumbuhan ekonomi yang cepat. Itu kekurangannya. Kemudian biaya produksinya yang cukup tinggi ya, tidak seperti mencetak uang kertas, tetapi harus betul-betul dari mulai mendeteksi bahwa di wilayah itu ada emas atau tidak, ya kemudian langsung tambang dan seterusnya. Apalagi saat ini kan dampak dari pertambangan itu juga kan diperhatikan ya oleh penggiat lingkungan gitu. Artinya kalau kita misalkan ingin menambang suatu wilayah, ya berarti harus ada perbaikan lingkungan yang lain gitu, yang memang memerlukan biaya juga. Jadi tidak hanya biaya fokus untuk menambang emas saja, tetapi perbaikan lingkungannya, ya kemudian dan lain sebagainya, sehingga biaya produksinya itu akan tinggi. Itu kekurangannya. Nah, sementara uang kertas di sini kelebihannya praktis digunakan transaksi ya. Mau itu 1 juta bisa dimasukin ke saku tanpa berat. Ya mau keliling mall berapa putaran juga kan bisa. Ya, tidak berat seperti emas tadi. Mudah dalam mengaturnya, mendukung sistem modern yang saat ini yang laju ekonomi yang tinggi, maka mudah untuk mencetaknya gitu. Oh, ini domba semakin banyak. Ya, cetak uang berapa dombanya jadi 100. Berarti kalau 10 uang yang beredar, cetak 90 sehingga terus saja mengimbangi agar tidak terjadi inflasi atau deflasi ya. Nah, kemudian biaya produksinya rendah, beda dengan emas. Nah, kekurangannya tidak ada nilai intrinsiknya. Jadi 1 lembar 100.000 itu ya kalau pemerintahnya misalkan karena masalah politik umpamanya sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah, bisa jadi ya orang yang ngumpulin uang berlembar-lembar itu ya tidak ada gunanya gitu, seperti di negara-negara yang lain. Ya kalau kepercayaannya itu sudah hilang karena misalkan masalah-masalah politik dan lain sebagainya. Jadi ini betul-betul nilainya itu ditentukan oleh kepercayaan, oleh undang-undang bahwa yang merah itu harganya 100.000 gitu. Jadi tapi kalau kenyataannya sih kertasnya itu ya bukan 100.000. Nah, kemudian rentan terhadap inflasi ya karena yang tadi itu walaupun mudah dicetak, mengimbangi barang yang ada di suatu wilayah, ya tetapi kadangkala karena terlalu mudah untuk dicetak, ya itu tidak, apalagi dengan perhitungannya misalkan dolar dan lain sebagainya, itu akan mudah dicetak, banyak uang yang beredar, ya kemudian dengan tidak sebanding dengan barang yang ada, bisa jadi kan tadi harganya semakin mahal, harga barang semakin mahal berarti harga uang itu nilainya semakin turun. Yang dulu 1.000 saja udah bisa beli bakso, sekarang 1.000 parkir aja kan kayaknya nggak bisa gitu ya. Biasanya 2.000 atau berapa itu untuk parkir saja udah nggak bisa 1.000 itu penurunan nilai mata uang ya. Kemudian mudah dipalsukan ya, di sini mudah dipalsukan, bergantung pada pemerintah. Artinya tadi sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, itu ya berarti uang emas sebagai mata uang atau sebagai komoditas itu betul-betul berharga ya, dan juga dalam hal ekonomi sangat dibutuhkan ya, sangat ideal lah kalau kita lihat dari kriteria mata uang yang ideal tadi, dan emas memenuhi kriteria itu gitu. Nah, ini cara aman dan untung investasi emas. Jadi emas itu kan tadi sebagai pelindung nilai ya, sebagai pelindung nilai. Beda dengan beras, kalau beras dijadikan alat tukar itu akan hancur 1 tahun 5 tahun kemudian.
Tapi kalau emas itu kita bisa simpan emas banyak ya, maka nilainya itu akan terjaga gitu, akan terjaga. Maka di sini buat investasi ya, kalau kita bandingkan dengan rupiah kan emas akan selalu mahal. Saat ini juga kan hampir 2 juta ya kalau nggak salah 1 gram itu hampir 2 juta, ya berarti bisa untuk berinvestasi. Tapi gimana nih biar aman, aman secara syariahnya ya, kemudian untung juga, jangan sampai kita rugi. Maka yang pertama beli di tempat resmi dan terpercaya gitu. Jangan sampai kita beli asal-asalan, karena apalagi kita nggak tahu ya itu emasnya kadar berapa, bahkan apakah benar emas atau hanya logam lain yang apa dilapisi emas gitu, sehingga beratnya memang sekian gram tetapi lapisan emasnya ternyata kurang dari berat emas tersebut karena logam yang lain ternyata yang dilapisi oleh emas gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya beli di tempat resmi ya, yang berizin Bapepti, kemudian OJK ya kalau lembaga keuangan itu, ini untuk keamanan kita dalam berinvestasi emas. Kemudian beli saat harga turun. Nah, kemudian jual saat naik kalau mau investasi. Ya, jadi kita jangan sampai hanya ikut-ikutan orang-orang beli emas ya, kemudian kita langsung emas. Tapi lihat dulu ya, benar gak ini harga emas itu kira-kira ya, dengan tentunya dengan berbagai analisis ya. Kira-kira nih akan lama nggak akan terus naik atau nanti juga akan turun lagi gitu. Kalau misalkan karena memang masalah-masalah konflik politik misalkan internasional, kemudian harga emas naik, oh berarti itu mah nanti juga akan turun lagi. Nanti aja belinya, ditunda dulu gitu. Setelah nanti tidak ada isu apa-apa ya, kemudian harga emas relatif tetap di harga itu, misalkan 1.900.000 kita mulai beli dan jualnya saat naik tentunya. Nah, makanya fokus investasinya jangka panjang. Karena kalau dijual itu kan biasanya ada harga ketika kita membeli itu beda dengan harga ketika kita menjual. Karena toko juga kan butuh biaya yang lainnya, biaya cetak lah, biaya dan lain sebagainya gitu. Sehingga keuntungannya dari sana. Itu keuntungannya dari sana. Nah, kemudian jadi harus jangka panjang investasinya, untuk 3 tahun, untuk 5 tahun, 10 tahun kita nyimpan nilai mata uang kita ke emas ya, kita simpan dalam jangka waktu yang panjang. Pilih emas batangan ya, bukan perhiasan, karena kalau perhiasan biasanya rentan rusak juga ya, patah, kemudian apalagi bisa hilang juga ya karena dipakai sehari-hari misalkan. Tapi kalau mau diinvestasikan, biasanya perhiasan itu kan ada biaya cetaknya yang lumayan juga, beda dengan emas batangan gitu. Nah, tentukan tujuan investasi sejak awal. Nah, ini harus tujuannya untuk apa? Kita investasi itu. Misalkan untuk pendidikan ke anak ya, pendidikan anak ke universitas. Berarti kan dari saat SMP mulai terus kita beli emas sedikit-sedikit dikumpulkan. Nanti setelah dibutuhkan baru kita jual gitu. Jadi tujuannya harus jelas. Simpan emas di tempat aman dan terpercaya ya. Kalau mau ke lembaga ya berarti ada konsekuensinya, harus bayar administrasinya. Kalau mau di rumah dengan konsekuensi mungkin hilang ya, dicuri ya, ada dirampok, ataupun misalkan terjadi hal-hal yang lainnya ya, bencana-bencana ya, berarti antisipasinya mau seperti apa gitu, tergantung keadaan wilayahnya. Misalkan pakai lemari besi atau bagaimana lah, yang terpenting di tempat yang aman dan terpercaya. Nah, ini harga emas ya, artinya di sini relatif terus naik kan setiap tahunnya ya. Di sini rata-rata kenaikannya itu 8,51%. Jadi artinya berarti sangat baik ya kalau kita gunakan untuk sarana investasi gitu. Nah,
2 lagi ya, berarti ada beberapa menit lagi. 2 slide lagi saya sampaikan. Nah, hanya emas ya, walaupun hanya sebatas barang tambang gitu. Nah, tetapi syariah itu sangat memperhatikan karena memang ini digunakan oleh masyarakat dalam hal apapun gitu. Sehingga syariah ya perlu mengatur agar penggunaan emas tersebut tidak menjadi menimbulkan kemadaratan bagi orang-orang yang melakukan transaksi tersebut gitu. Makanya syariah mengatur terkait hal-hal yang berhubungan dengan emas. Ya, di sini yang pertama berarti kalau kita investasi kan kita pasti melakukan akad jual beli gitu. Kalau kita mau investasi beli emas umpamanya ke lembaga keuangan syariah, berarti kan kita membeli emas tersebut. Ya, maka di sini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ya dalam hal kehalalannya. Kalau tadi dari sisi keamanannya ya kita beli dari tempat yang terpercaya, berizin, kemudian untuk investasi jangka panjang, jangan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek dijual bisa jadi habis gitu ya. Untung hanya misalkan naik 10.000 dijual dengan biaya administrasi atau harga harga belinya gitu ya dengan harga jual yang berbeda itu sehingga kita rugi lah. Walaupun ruginya misalkan tipis itu tetapi ya tetap aja rugi. Nah, tapi dari sisi kesyariahannya ya kalau tadi dari sisi untung rugi keduniaannya, dari kesyariahannya ini yang pasti sudah sangat masyhur lah ya bagi apalagi yang sudah memperhatikan terkait jual beli emas ini. Nah, hadis yang dimaksud ya ada salah satu hadis yang bunyinya adzahabu bidzahab wal fiddatu bil fiddati wal milhu bil milhi wasyairu bisyair ya dan biadin mislan bimislin sawaan bisawain gitu. Jadi ketika kita ingin membeli emas itu maka kita harus mislan bimislin sawaan bisawain ya dan biadin ya harus sama emas dengan emas maka harus sama nilainya berapa gram dengan berapa gram itu harus sama walaupun beda kualitasnya. Kemudian emas dan emas harus tunai transaksinya ya nggak boleh sekarang beli emas dikasihnya nanti gitu nggak boleh seperti itu. Jadi harus ya dan biadin. Nah, kemudian emas dan perak harus tunai tapi boleh lebih. Jadi kalau misalkan berbeda maka kayak Pak Syi'tum terserah mau berapa yang penting tunai gitu. Jadi kalau misalkan perbandingannya 1 dinar dengan 10 dirham ya itu boleh dipertukarkan yang terpenting tunai gitu. Itu dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga yang riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, kemudian emas dan perak itu sebagai alat tukar ya para ulama menyatakan bahwa emas yang dimaksud di sini yaitu sebagai alat tukar gitu. Jadi kan ada zahab bidzahab emas dengan emas wal fiddatu bil fiddati perak dengan perak wal bur bil bur wasyair bisyair ya gandum dengan gandum wat tamru bit tamri kurma wal milhu bil milhi garam ya itu oleh para ulama itu dijelaskan oh ini emas dengan emas perak dengan perak ini mata uang ya jadi kalau dipertukarkan yang sama jenisnya sebagai mata uang kalau emas dengan emas itu harus sama nilai dan kontan tapi kalau beda emas dan perak tapi masih dalam rumpun mata uang boleh lebih tetapi harus kontan. Nah, adapun kalau misalkan berbeda alasannya misalkan dahab emas ya dengan kurma, nah itu para ulama melihat oh kurma ini karena makanannya, alasan rumpun makanan ini. Kalau garam itu berarti rumpun bumbu gitu. Nah, maka rumpun-rumpun ini alasan-alasan tersebut ketika emas dipertukarkan dengan kurma ya, maka itu boleh boleh kalau lebih jelas ya misalkan 1 gram emas atau 1 dinar emas
ditukar itu dijual beli ya. Jadi jual beli itu kan apa namanya, muqabalatu syai bisyai gitu. Jadi pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Jadi barter itu jual beli. Ya, jadi bahasanya kalau ditukarkan ya berarti dijual atau dibeli gitu. Jadi emas sebagai mata uang ya, kemudian ditukarkan dengan 1 dinar itu ditukarkan dengan 10 kilogram kurma, ya maka itu harus tidak harus kontan gitu, dan nilainya tidak harus sama karena sudah beda rumpunnya, rumpun mata uang dan juga rumpun makanan gitu. Sehingga para ulama menjelaskan emas yang dimaksud itu adalah alat tukar. Nah, oleh karena itu ya, dalam fatwa MUI di sini nomor 77 tahun 2010 ya, dijelaskan bahwa emas itu boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Ini tentu beda dengan redaksi hadis ya, yang mengharuskan tunai gitu, kontan. Nah, tetapi kalau dalam fatwa itu justru dibolehkan tidak tunai, artinya mencicil emas. Ya, jadi saya beli emas satu 1 kilo misalkan, jangan 1 kilo ya, 1 gram lah, 1 gram harga 2 juta umpamanya ya, tapi saya cicil 200.000, 200.000, 200.000, itu boleh ya dalam menurut fatwa MUI ini. Ya, tapi kalau dari tekstual hadis yang tadi ya itu tidak boleh. Seharusnya 1 gram harga 2 juta ya saya bayarnya 1 gram 2 juta gitu, enggak 200.000 sampai akhir bulan, tetapi harus 2 juta langsung tunai ketika itu. Nah, dalam fatwa itu diperbolehkan, alasannya karena emas bukan lagi sebagai alat tukar yang tadi disebutkan di sini ya, rumpun alat tukar itu bukan lagi saat ini. Nah, berarti hilang, alasan hukumnya hilang berarti hukumnya juga hilang gitu. Tetapi barang dagangan seperti barang yang lainnya. Nah, tapi harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Ini antisipasi spekulasi ya, antisipasi spekulasi dari MUI itu, bahwa harga jualnya itu tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Misalkan saya jual saya beli emas 1 gram yang harganya 2 juta di bulan Juli ini, cicil sampai Agustus. Ya, kemudian di Agustus itu ternyata harga emas itu naik jadi 2.500.000. Lalu kata lembaga tambah 500.000 lagi karena harga emas saat ini sudah naik gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu ya berarti tidak sesuai fatwa ini. Nah, tetapi kalau sudah beli ya harga 2 juta emas 1 gram untuk nanti lunas di bulan Agustus, nah berarti sampai Agustus mau itu naik ataupun turun ya tetap saya hutang 2 juta itu, tidak bertambah atau tidak berkurang. Ini untuk pencegahan spekulasinya. Nah, kemudian emas yang diperjualbelikan secara tidak tunai dapat dijadikan jaminan. Nah, ini juga sama, pencegahan pencegahan antisipasi ya. Antisipasi spekulasi, terjadi spekulasi. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh ditasarufkan, artinya tidak boleh dijual belikan oleh saya yang membeli gitu. Ini antisipasi agar tidak terjadi spekulasi. Misalkan gini, saya sudah beli emas di lembaga itu harga 1 gramnya itu 2 juta. Saya cicil 200.000, 200.000, lalu saya jual, tawarkan, nih kira-kira Agustus itu emas itu bakal naik karena lihat nih kondisi dunia, misalkan terjadi perang di Timur Tengah dan lain sebagainya. Saya tawarkan ke tetangga, saya jual lah emas saya, nanti Agustus itu bakal lunas, saya bawa emasnya, saya jual 2.500.000, mau nggak gitu ya. Padahal harga emas itu belum tentu gitu ya, belum tentu naik di Agustus itu. Jadi dikhawatirkan terjadi spekulasi yang seperti itu ya, maka emas tersebut dilarang untuk ditasarufkan, dijual belikan sebelum betul-betul dimiliki, sebelum lunas. Kalau sudah lunas ya mangga mau dijual belikan juga. Jadi untuk mencegah spekulasi yang terjadi. Makanya aturan-aturan ini yang harus diperhatikan ya. Ya, jadi ketika kita jual beli emas misalkan secara tidak tunai ya, mengikuti fatwa ini, maka
harus lihat nih lembaganya memenuhi ini enggak dalam perjanjiannya. Kalau tidak ya berarti itu tidak syariah gitu. Karena kalau yang syariah harus mengacu pada fatwa tersebut. Walaupun ya fatwa ini tentu akan banyak tanggapan yang ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Ada yang memang tetap berpegang pada emas dan perak yang harus tunai, ya, yang tekstual hadis tersebut, atau juga ada yang mengikuti fatwa ini. Nah, maka kalau dari saya pribadi, ya, selama memang tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya lebih baik memilih pendapat yang memang disepakati semuanya, gitu, tunai saja. Ya, kalau tidak tunai kan masih ada yang menyebutnya sebagai riba gitu, karena emas dan emas itu ya dalam hadisnya memang harus tunai gitu. Tetapi kata fatwa ya tunai itu kalau mata uang, kalau bukan mata uang tidak berlaku lagi gitu ya. Makanya untuk mengambil jalan tengahnya, misalkan kita mau lebih aman, ya sudah kita jual beli aja secara tunai. Ya, secara tunai, fisiknya kita beli harga 2 juta 1 gram, serahkan uangnya langsung. Kalau belum punya, ya kita nabung dulu aja uangnya, gitu ya, nabung dulu. Setelah punya 1 gram kita beli, investasi, beli lagi dan seterusnya, gitu. Itu kalau saran dari saya ya. Kalau tidak ada kebutuhan mendesak ya berarti kita mengikuti saja yang disepakati untuk seluruhnya. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal itu. Nah, satu hal lagi ya, kalau kita mau investasi ya maka kita jangan lupa terhadap kewajiban dalam syariat itu. Karena emas itu sebagai pelindung nilai dan juga penyimpan nilai harta kita, maka semakin banyak harta, semakin banyak emas itu berarti kan kita menyimpan banyak nilai dalam emas tersebut. Kita mau beli apapun bisa dengan emas tersebut gitu. Itulah kira-kira ya. Nah, oleh karena itu dalam Islam tidak menginginkan adanya penimbunan ya, penimbunan emas. Tapi yang maksud penimbunan itu bukan berarti ketika kita menyimpan emas untuk investasi itu menimbun, tidak. Karena ada batasannya ya, kapan sesuatu itu disebut menimbun ya, artinya ada kewajiban lah, ada kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban ya tidak apa-apa kita menyimpan emas ya asalkan kewajibannya dilakukan. Nah, apa kewajibannya dalam surat At-Taubah di sini? Ya, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim gitu. Jadi orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya itu maka akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, jadi siksanya itu nanti akan disetrikakan. Emas, harta yang kita agung-agungkan, harta yang kita merasa beruntung kita memilikinya, suatu saat justru akan membawa malapetaka buat seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu menginfakannya. Ya, jadi akan disetrikakan di dahinya, di punggungnya, ya, kemudian di perutnya, sambil dikatakan hada makan naztum li anfusikum fadukumakum kum taknizun gitu. Inilah harta yang dulu kamu anggap akan menyelamatkan kamu gitu ya. Harta yang dulu kamu agung-agungkan, yang kamu simpan sebagai aset tersebut, maka ini rasakan. Yang dulu kamu mengira akan menyelamatkannya, rasakan nih. Justru ini akan mencelakakan kamu gitu. Jadi harus mengeluarkan harta atau emas yang kita simpan atau yang kita investasikan. Ya, itu yang disebut dengan zakat yang sudah kita tahu ya. Nilainya berapa nilainya? Maka di dalam hadis faidakana laka ishruna dinaron wahala alaihil haul fafiha nisfu dinar. Ya, jadi kalau kita punya ya ishruna dinaron 20 dinar. 20 dinar itu satu dinarnya itu 4,25 gram gitu. Jadi di zaman Nabi itu satu dinar uang Romawi, uang emas Romawi itu ditukar ditimbang gitu ya. Ditimbang kemudian dikonversi saat ini berarti 4,25 gram. Maka dikali 20
kurang lebih 85 gram. Artinya kalau kita sudah investasi emas sampai 85 gram, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Nisfu dinar, setengah dinar. Ya, setengah dinar itu berarti 2,5%-nya dari yang tadi. Kewajibannya itu 2,5%-nya. Nah, tapi ketika apa? Di sini wahala alaihal haul. Ya, ketika haul, jadi ketika emas itu betul-betul kita miliki selama 1 tahun komariah, ya kita belanja, kemudian nyampai nisabnya itu di Ramadan, nah, maka dari Ramadan ke Ramadan depan kalau kita tetap harta atau emas itu 85 gram bahkan bertambah, ya berarti kita wajib menunaikan zakatnya 2,5% dari jumlah seluruh harta. Dan emas yang kita simpan itu bukan yang dipakai. Ya, jadi kalau kita investasinya memilih emas perhiasan, kemudian sebagian kita gunakan, ya 1 kilo kita gunakan misalkan, ya tangan kanan setengah kilo, tangan kiri setengah kilo, maka walaupun berat itu tidak usah dijakati, maharuma istimaluhu tajibu zakatuhu gitu. Jadi tidak wajib zakat bagi emas yang digunakan, atau maharuma istimaluhu yang haram. Kalau sebaliknya ya, kalau yang haram digunakannya, misalkan emas untuk laki-laki kan haram, emas untuk piring makanan itu kan haram, ya tidak boleh kita menggunakan emas untuk minum atau untuk makan seberapapun kayaknya kita gitu. Maka itu harus dihitung kalau yang tidak digunakan atau yang digunakan tapi haram, ya. Kalung bagi laki-laki kan haram, walaupun digunakan ya itu harus dihitung, ya harus dihitung berapa gram nih itu. Kita punya piring misalkan 100 gram, walaupun digunakan buat makan tapi haram, ya itu tetap harus dihitung, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya tidak tidak menjadikan kita menjadi cemas lagi ketika kita ingin memilih investasi emas. Ya, sekian, mangga saya kembalikan ke MC. Mangga, turun. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Iwan Setiawan atas materinya. Di sini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya boleh juga langsung open mic dan open cam. Atau mau saya bacakan saja nih Pak? Boleh dibacakan saja. Oke. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama itu dari Anita Permanasari. Beli emas di tempat resmi, sekarang emas batangan dijual oleh perorangan dengan berat kecil. Apa aman? Gitu. Oh, berat kecil sekian kilo, sekian gram gitu ya, 0, sekian gram. Iya, betul Pak. Intinya kalau ya kita perlu cross check dulu gitu. Ini dikeluarkan dari perusahaan mana? Jadi kalau misalkan dikeluarkannya oleh perorangan yang dijual itu dari lembaga yang memang terpercaya, ya misalkan kita cek dulu ini ada izin Bapepti-nya atau tidak. Kalau di lembaga keuangan syariah diawasi oleh OJK atau tidak. Berarti kalau sudah seperti itu, ya insya Allah aman. Kalau kita sudah cek legalitas perusahaan tersebut gitu. Gitu. Terus ini ada tanggapan juga Pak terkait pertanyaan pertama. Afwan yang perorangan juga ambilnya di butik Antam. Kalau Antam Kak bukan ambil dari sembarang tempat juga. Maksudnya gimana? Ya, jadi ya yang perorangan juga kan biasanya jadi reseller misalkan ya, reseller dari suatu perusahaan emas tertentu gitu, dengan belanja emas misalkan berapa gram ya, 5 juta atau 10 juta nanti dijual lagi gitu. Artinya tadi jadi perlu cross check perusahaan yang dijualnya tersebut gitu. Apakah berizin Bapepti atau misalkan OJK kalau lembaga keuangan atau tidak berizin. Kayak gitu. Di sini banyak sih Pak pertanyaannya. Nggak apa-apa ya saya bacakan semua karena Ya, kita ada boleh, boleh. waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Eka Novi, kalau beli emas perhiasan lewat Shopee gitu apakah diperbolehkan? Nah, sebetulnya mengacu ke yang tadi ya, ketika kita mau memilih ya dan biadin,
ya dan biadin itu tunai, pendapat yang itu yang memang disepakati lah bahwa memang emas dengan emas itu harus tunai, atau jual beli uang dengan emas gitu kan, itu masih sama-sama satu rumpun mata uang, berarti harus tunai. Kalau kita mau memilih pendapat yang itu, ya berarti lebih baik tidak boleh gitu, tidak dilakukan untuk jual beli secara online. Karena kalau kita online, ya berarti kita membeli barang emas tersebut tidak secara tunai, tapi karena datangnya itu kan 2 hari atau 3 hari tergantung kotaknya gitu. Jadi harus betul-betul secara tunai. Tapi kalau kita mau mengacu ke yang fatwa tersebut, ya karena memang bukan lagi sebagai mata uang, artinya rumpun mata uangnya sudah hilang nih. Nah berarti sama aja dengan kita beli kurma gitu ya, uang rupiah dengan kurma, sehingga bisa secara online. Ya, tetapi tadi yang saya sarankan ya, agar lebih aman, lebih baik secara langsung, aman secara syariahnya, tidak ada khilaf ya, tidak ada perbedaan. Kemudian juga aman, kita bisa melihat dulu fisiknya seperti apa. Itu kita datang langsung ke toko ya, kemudian kita beli, itu kalau menurut saya itu jauh lebih aman ya kalau dibandingkan dengan online yang seperti tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, hukum menabung emas di aplikasi seperti tabung emas BSI, tabung emas Pegadaian. Mohon penjelasannya Ustadz, dalam Islam diperbolehkan atau tidak? Nah, untuk menabung emas ya seperti tadi di lembaga keuangan syariah, ya tentunya itu diperbolehkan karena mengacu pada fatwa yang tadi ya. Fatwa DSN MUI yang tadi nomor 77 tahun 2010 itu yang membolehkan nabung emas atau jual beli emas secara cicil pun itu boleh gitu. Jadi jual beli emas itu yang menjadi masalah itu kan kita nabung ke aplikasi BSI misalkan ya, kemudian emasnya itu kan tidak ada gitu, tidak ada dalam arti tidak langsung kita terima ya, tetapi para ulama memahami bahwa tunai yang dimaksud tunai itu ya bukan tunai saya bayar kemudian emasnya saya dapat gitu. Jadi bukan hanya tunai secara hakiki, tetapi tunai secara hukmi juga. Artinya gimana? Tunai secara hukmi. Ketika saya beli lewat aplikasi ya, kemudian dalam jual beli itu misalkan 1 gram atau 0,1 gram misalkan ya, saya beli di aplikasi karena nilainya memang sangat kecil ya, kemudian emas tersebut betul-betul masuk ke rekening emas saya sebagai saya kepemilikannya gitu. Jadi secara hukum itu sudah beralih ya, sudah ada tunai perpindahan emas antara emas dengan uang yang saya beli, walaupun emas fisiknya itu belum ada. Itu kalau mengacu ke fatwa yang tadi saya ulang itu, tentu itu diperbolehkan. Hanya saja ya saya menambahkan, jangan sampai juga kita terjebak dalam trading emas ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Beda antara jual beli emas secara digital ya, yang mengacu pada fatwa, dengan trading emas yang tidak ada fisiknya gitu. Kalau kita beli ke Pegadaian Syariah, ke BSI misalkan, apalagi kan saat ini ada bank emas ya, pemerintah itu. Nah, itu boleh karena kita bisa menukar atau mencetak fisik tersebut ya, emas tersebut. Udah ada 0,5 kilo nih, saya mau cetak lah, mau simpan di rumah biar nggak ada biaya admin. Itu kan diperbolehkan ya kalau seperti itu. Jadi BSI atau lembaga keuangan syariah yang lain ya, Pegadaian atau apapun itu siap mencetak gitu ya, siap mencetak emas tersebut, ada ketersediaannya. Nah, tetapi kalau trading emas yang harus kita hati-hati itu jangan sampai terjebak ke trading emas. Jadi trading emas itu emasnya tidak ada. Itu hanya permainan harga emas saja. Ya, ketika kita membeli, misalkan saya membeli emas karena saya menduga emas bakal naik nih. Ya, kemudian saya buka aplikasi ya, kemudian saya masukkan deposit 1 juta ya, kemudian dari 1 juta itu biasanya kalau dalam trading itu ada pinjaman ya, ada pinjaman misalkan jadi 100 juta ya dari broker itu. Nah, setelah 100 juta ini kan bisa beli
100 gram emas kalau harga emas 1 juta misalkan ya, biar gampang menjelaskannya. 100 juta saya beli 100 gram emas. Nah, kemudian jam sekian nanti siang, karena saya sudah menduga emas akan naik, ya naik 10.000, ya padahal saya deposit hanya 1 juta ya, tetapi karena ada pinjaman itu, jadi saya bisa mengklaim emas 100 gram walaupun modalnya 1 juta. Nah, sehingga 10.000 saja naik, ya itu langsung saya jual. Misalkan saya close akun, saya jual, ya, sehingga dari 10.000 kali 100 itu 100 gram itu bisa untung 1 juta. Jadi saya bisa menggendong uang 2 juta dalam waktu yang singkat gitu. Nah, itu yang seperti itu beda ya dengan jual beli emas digital. Kenapa beda? Karena emas yang tersebut tidak bisa dicetak secara langsung gitu. Jadi kalau mau saya cetak emasnya itu tidak bisa. Jadi bukan jual beli emas secara hukum, secara hakiki pun itu bukan, tetapi hanya spekulasi harga emas, permainan harga emas di sana. Gitu. Jadi dalam waktu hanya beberapa jam bisa untung, bisa rugi. Ya kalau kita pasang banyak ya bisa rugi banyak juga gitu. Itu ya tambahannya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau adanya penundaan, bagaimana Ustadz? Semisal beli, tapi agar barang tidak dijual ke pihak lain dan agar harga sesuai dengan yang ditawarkan harus langsung dulu, kemudian barang dikirim atau COD di sore atau besoknya. Bagaimana Ustadz? Gimana? Tidak gimana maksudnya? Jadi penundaan, jadi agar kayak ini kali ya, kita getekin gitu, agar barangnya tidak dijual ke pihak lain, terus Oh. agar harga sesuai dengan yang ditawarkan, jadi transfer dulu, tapi barangnya dikirimnya besok atau sorenya gitu. Jadi berarti nggak akad langsung gitu, Ustaz? Hmm. Ya, berarti itu sama ya. Jadi mencegah ada yang beli atau mencegah harga yang naik tadi. Ya, jadi harga sekarang emas 1 gramnya 2 juta, ya kemudian daripada besok naik lagi, saya beli sekarang lah, saya transfer. Saya transfer 2 juta untuk 1 gram, tapi emasnya besok diantarnya gitu. Itu sama. Kalau kita mau mengacu ke fatwa, ya berarti itu diperbolehkan karena secara hukum itu sudah sudah tunai secara hukumnya. Ya, tetapi kalau mengacu pada hadis itu belum ya, belum tunai sehingga jatuhnya itu pada riba. Ya, jadi mangga mau yang ngambil yang mana ya, karena dalam fikih itu memang pasti beragam pendapat gitu. Ada kaidah yang menyatakan ketika suatu eh, tempat ya, fikih itu akan berkembang ketika berbeda tempat, berbeda waktu ya, dan juga berbeda keadaan gitu. Sehingga fatwa MUI yang membolehkan jual beli emas tidak tunai itu berarti karena melihat kondisi saat ini gitu. Seperti halnya misalkan kita memakan daging barang yang haram lah ya, hewan yang haram. Itu kan pada hakikatnya haram. Tetapi ketika di lain tempat ya, dan di lain kondisi, misalkan kita terjebak di hutan yang tidak tahu kemana jalannya, kemudian kita dan keluarga misalkan yang jatuh dari pesawat kalau dalam film itu kan, ya kemudian hanya ada binatang yang tidak boleh dalam agama untuk dimakan, tetapi kalau tidak dimakan maka nyawa dirinya dan keluarganya akan terancam, berarti kan jadi boleh untuk dimakan gitu. Itu fikih itu seperti itu. Jadi ketika kita berbeda tempat, berbeda keadaan, berbeda waktu, itu hukum akan berubah gitu ya, akan berubah seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk investasi emas, berapa presentasinya dari penghasilan kita? Oh, ini kayaknya. Yang ininya idealnya gitu. Iya, sepertinya Ustadz. Nah, kalau ini ya, menyimak dari para perencana keuangan itu ya, biasanya kalau kita misalkan ada zakat berarti 2,5% dari zakat untuk zakat, 2,5%-nya untuk kesolehan sosial yang lain misalkan wakaf atau infak, berarti kan 5%, ya 30%-nya biasanya untuk hutang. Kalau kita utang berarti tidak boleh lebih dari 30% pendapatan gitu.
Nah, maka untuk investasi biasanya di angka 20% dari pendapatan. Jadi kalau kita pendapatannya sekian, alokasikan untuk mencicil emas, ya 20% dari pendapatan sisihkan untuk mencicil emas. Atau kalau misalkan tidak memilih pendapat yang mencicil emas itu boleh, berarti kita tabungkan dulu, punya rekening yang lain gitu ya, yang memang dikhususkan untuk membeli emas atau untuk investasi gitu. Oke. Selanjutnya, Afwan, Ustadz, bagaimana jika transaksi beli emas pembayaran melalui transfer? Oh, ini pertanyaan yang tadi ya. Ini pertanyaan mirip sih, Ustadz. Pembeli Iya, dan penjual bertemu di waktu dan tempat yang sama. Jadi kayaknya ini pembayarannya aja ditransfer. iya, sama itu, sama yang tadi. Lanjut, cicil emas yang di Pegadaian hukumnya bagaimana, Ustadz? Ini kayak pertanyaan sama kayak yang tadi ya. Hukum menabung emas, tabung emas Pegadaian. Iya. Yang terpenting pastikan yang alur fatwa tadi. Kalau kita misalkan mau ngambil pendapat yang fatwa, berarti kita lihat ketentuan-ketentuan fatwa yang tadi gitu. Jangan sampai ya walaupun lembaga keuangan syariah misalkan ya ada DSN MUI ada pengawas syariahnya maksud saya, tetapi ya kita sebagai konsumen juga tetap harus tahu batasan-batasannya gitu. Jadi ketika nanti lembaga misalkan tidak sesuai, ya berarti kita bisa merubah kebijakan untuk investasi di sana gitu. Atau kita juga harus tahu kalau misalkan mau cicil emas di lembaga-lembaga seperti itu ya, nabung emas kita beli dalam hitungan gram, ya kita harus tahu berapa biaya cetaknya, berapa biaya simpannya per tahun gitu. Jangan sampai kalau niatnya investasi mau untung ya, maka nominalnya jangan sampai tergerus oleh biaya-biaya seperti itu gitu. Tergerus biaya simpan, tergerus oleh biaya cetak nanti kalau mau cetak. Ya, artinya harus dipertimbangkan kira-kira berapa nih nilai yang bisa saya beli agar tidak habis dimakan biaya-biaya administrasi tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita merasa rugi, merasa dirugikan. Padahal karena ketidaktahuan saja, ketidaktahuan besaran biayanya berapa gitu, sehingga merasa dirugikan. Akhirnya nanti tetap aja yang syariah itu saya juga investasi emas rugi dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai timbulnya seperti itu. Oke. Lanjut, bagaimana cara mengeluarkan zakat emas dari logam mulia? Misal, apakah emasnya dikonvers dulu terus dikeluarkan zakatnya 2,5%? Mohon penjelasan mekanismenya, Ustadz. Nah, bisa langsung dari emas ya, dengan pembayaran emas ya. Walaupun kan kalau hanya pembayar emas misalkan 100 gram ya dikali 2,5% berapa? Bentar. 2,5 2,5 gram ya, 2,5 gram itu berarti sekitar misalkan 2 juta, 1 gram itu 2 juta ya, berarti 4 juta, 4 juta 2,5 kali 4 juta lebih, 5 juta ya, hampir 5 juta. Nah, artinya kalau uang 5 juta dikonversi ke uang ya itu akan lebih memberikan manfaat kan. Untuk 5 juta kita bisa berzakat kalau misalkan mau melalui lembaga, berarti bisa memberi berapa UMKM ya. Kalau ke UMKM misalkan melalui program UMKM 5 bantuan 1 juta per UMKM misalkan, berarti 5 orang yang terbantu dari zakat kita ya kalau dikonversi. Tapi kalau tidak dikonversi 2,5 gram kita keluarkan, ya itu bisa ya, boleh-boleh saja gitu. Tetapi mau dalam bentuk apa 2,5 gram, mau langsung diserahkan ke fakir miskin atau bagaimana, kan kurang liquid juga gitu ya, kurang fleksibel. Paling ke 1 orang, atau kalau 1 gram 1,5 gram ya paling ke berapa orang, 3 orang. Tapi kalau batangan kan susah juga gitu, nggak mungkin kita potong-potong, sehingga kita bisa mengeluarkannya dari nilainya saja. Ya mau kita jual dulu, umpamanya yang batangan 5 gram atau berapa gram kita jual dulu, lalu
yang 5 juta tadi ya hasil konversi itu kita zakatkan, sehingga yang lain batangan sisanya ada yang dijual tadi ya dalam bentuk uang, kita tabung lagi misalkan, bisa seperti itu. Nah, jadi lebih baik ya dikonversi ke uang itu agar memudahkan dalam mengeluarkan zakatnya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk investasi lebih baik beli emas antam atau dinar? Kalau beli dinar, apakah harus di wakala atau boleh di reseller atau perusahaan? Ya, kalau untuk jenisnya ya saya kurang tahu sebetulnya. Mau Antam atau merek-merek yang lain ya dari perusahaan-perusahaan lain itu tentunya ya silahkan saja diperhatikan dulu ya, harus harus dilihat dulu misalkan dari dinar itu seperti apa ketentuannya, ketentuan per gramnya berapa ya, kemudian dari sisi apa namanya kemurniannya gitu itu berapa karat dan seterusnya, itu yang harus diperhatikan gitu. Ya, jadi saya tidak bisa menentukan lebih baik ke Antam atau kemana, ya harus harus dilihat dulu lah, kalau itu mah tergantung selera mungkin ya. Yang jelas tadi untuk keamanan ya prioritaskan lembaga-lembaga yang berizin, jangka panjangnya, punya tujuannya, kemudian secara syariahnya, mau yang ngambil yang fatwa atau yang tidak melalui fatwa itu mangga gitu. Tapi kalau pilihan mangga diserahkan masing-masing. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat sudah kami bacakan dan sudah dijawab semua oleh Pak Iwan. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh izin, Mbak? Oh iya, boleh silakan Pak. Ah, baik, terima kasih atas waktunya. Saya menyimak dari awal sampai akhir. Subhanallah ya, Masya Allah terkait tentang materi yang disampaikan oleh eh, Pak Iwan tadi sangat bermanfaat ya. Tentunya bagi masyarakat yang memang apa ya bergelut dengan emas ya, atau memang masyarakat yang membutuhkan emas ya, itu kan bisa dicicil ya melalui bank syariah ya, bank syariah Indonesia. Nah, ini saya penasaran terkait akadnya ya, terkait akadnya yang dipakai di bank syariah. Kalau nggak salah akadnya itu, kalau nggak salah ya, yang pernah saya tahu adalah akadnya murabahah ya, murabahah. Kemudian juga ada akadnya gadai atau rohan. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah memang diperbolehkan seperti itu multi akad ya, multi akad seperti itu? Kemudian bagaimana teknis yang dilakukan di BSI ini? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan terjadi fluktuasi harga gitu kan? Karena kan emas itu ya apa tidak stabil kan? Kadang naik naik gitu kan. Harga sekarang itu kan hampir 2 juta. Nah, itu bagaimana yang dilakukan oleh Bank Syariah ketika memang terjadi kenaikan harga emas itu? Apakah memang harga yang semula atau memang nanti ada perubahan akad di pertengahan? Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Ya, Mang apa? Tapi sebelum ke pertanyaan Pak Nurjaman, saya menambahkan yang tadi ya sedikit untuk yang zakat emas itu harus dihitung itu dari apa kadarnya gitu. Jadi kalau misalkan punya emasnya 200 gram ya, tapi kadarnya itu tidak 24 karat, ya itu berarti kenyataannya itu kan bisa jadi bukan 200 gram gitu. Umpamanya berapa? Kalau karat itu biasanya 18 ya atau 22 karat misalkan. Eh, berarti 22 karat itu berapa persen emas murni gitu. Katakanlah misalkan 85% ya, 85%. Berarti kalau kita punya 200 gram dikali 85%-nya emas murni tadi yang kita apa karatnya ya, yang 22 karat itu. Berarti kenyataannya itu secara hitungan kita sudah punya emas yang 24 karatnya itu adalah 170 gram, bukan 200 gram. Tapi tetap ini mencapai nisab kan lebih dari 85 gram. Jadi harus dilihat dulu
besaran kemurniannya, entah itu 24 karat atau tidak. Nah, kemudian yang Pak Nurjaman ya, untuk jual beli emas secara cicil dengan akad murabahah kemudian digadaikan, ya sebetulnya kalau misalkan jual beli akad, dua akad dalam satu transaksi ya, yang dijadikan sebagai ada landasan hadis larangan tersebut, ya maka kalau dalam pemahaman para ulama itu tentu berbeda-beda gitu untuk memahami dua akad dalam satu transaksi. Karena kalau satu transaksi juga kan ada yang memahami kita pesan Gojek makanan ke GoFood juga, kalau skema zaman dulu ya yang pernah dijelaskan kalau nggak salah di Halal Corner itu juga haram gitu. Jadi kita jual beli makanan ke Gojek ya, kemudian ke ojek online, kemudian kita pinjam dulu uang dia untuk membayarkan makanan, kemudian setelah sampai itu kan kita bayar makanannya plus bayar pinjamannya gitu. Nah, itu kan kalau dalam secara tekstual hadis memang dilarang gitu. Tetapi yang memahami tidak seperti itu tentu memahaminya dua akad dalam satu transaksi yang dilarang itu ketika memang menjadi jual beli yang kamuflase ya. Jual beli kamuflase itu jadi seolah-olah melakukan jual beli padahal pinjam meminjam ya, atau yang biasanya itu disebut jual beli inah gitu. Jadi bagaimana caranya agar saya dapat untung dari pinjaman yang dibutuhkan oleh Bapak Nurjaman misalkan ya, maka saya adakan jual beli palsu gitu ya, jual beli palsu. Saya beli nih Pak laptop Bapak 5 juta ya, 5 juta dengan syarat nanti laptop Bapak yang saya beli itu beli lagi sama Bapak 5.500.000 gitu. Ya, jadi saya beli kontan nih 5 juta, akhirnya Pak Nurjaman punya uang 5 juta. Tapi laptop yang ini beli lagi sama Pak Nurjaman 5.500.000 secara angsuran. Maka Pak Nurjaman utang ke saya 5.500.000 gitu. Itu agar mensiasati agar saya untung uang 5 juta itu ke Pak Nurjaman. Maka saya siasati seperti itu. Itu jual beli kamuflase ya. Nah, tapi kalau dalam dalam murabahah emas ya yang di lembaga keuangan syariah itu justru itu sebagai antisipasi dari spekulasi gitu dalam fatwa tersebut. Jadi ketika saya beli ke lembaga keuangan syariah secara murabahah, secara angsur, kemudian emas itu dijadikan sebagai jaminan gitu ya, jaminan untuk apa? Agar saya tidak bisa menjual emas tersebut ke orang lain dengan spekulasi tadi. Oh, ya, Mencegah seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada pertambahan harga tadi ya di bulan Agustus atau Desember itu saya perkirakan harga emas naik ya, kemudian saya utangnya itu di sampai Desember ya untuk cicil emas tersebut, ya maka tetap skemanya utang 2 juta, bayarnya 2 juta. Saya beli emas secara cicilnya 2 juta, 1 gram, ya tetap bayarnya 2 juta juga, walaupun harga emas di bulan Desember, pas saya mau melunasi emas cicilan saya, itu harganya jadi 3 juta misalkan per gram. Tetap saya bayarnya tidak bertambah. Begitu, Pak. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, gimana Pak Nurjaman? Itu yang fluktuasi harga gimana, Pak? Terjadi fluktuasi harga di cicilan emasnya, apakah berubah atau tidak? Ya, kalau yang yang fluktuasi harga itu tidak berubah. Jadi Oh, kalau saya beli emas ya, saya beli emas cicil sampai bulan Desember itu harganya 2 juta 1 gram, maka saya terus nyicil, pas mau melunasi misalkan harga emas di bulan Desember itu ternyata naik, ya ya, ya. tetap saya bayarnya itu 2 juta, tidak menjadi bertambah 2.500.000 atau 2 juta sekian gitu. Itu yang harus dipahami ya, jangan sampai nanti seperti trading emas yang tadi ya. Jadi beda antara kita investasi emas secara digital atau jual beli emas secara angsuran dengan trading emas yang fisiknya tidak bisa dijamin
bisa dicetak gitu. Itu perbedaannya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita tutup sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif bertanya, dan terima kasih juga untuk Pak Iwan atas materi dan jawabannya. Oh ya, untuk sesi terakhir ini kita akan ada sesi foto bersama. Jadi para peserta diharapkan untuk open cam. Tentunya di-share materinya. Ya, nanti saya share ya. Insya Ya, Allah Pak. nanti dibagikan. Sudah ditutup ini? Sebentar Pak, saya mau dokumentasi dulu. Oh iya, Belum tadi foto, Pak. Iya. jaringannya tadi agak ini. Ya, apa fotonya? 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Oke, terus untuk slide yang kedua selanjutnya. Galeri 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, kita tutup kajian kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, terutama Pak Iwan Setiawan atas ilmunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu di kajian Waalaikumsalam. bulan berikutnya. Terima kasih. Ya, Mangga Sadayana, saya pamit. Ya, Pak.